Organisasi sepak bola dunia FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Melalui situs resminya Rabu malam, FIFA menyatakan karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan sehingga diputuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. FIFA menambahkan tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen yang saat ini tetap alias tidak berubah. Selain itu, potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Piala Dunia usia 20 sudah gagal kita selenggarakan di Indonesia. Kekecewaan luar biasa dari penggemar sepak bola Indonesia masih terus berjalan di media sosial. Cacian, makian meski bulan puasa terus berdatangan. Seperti harus ada yang dilampiaskan, harus ada yang disalahkan, harus ada yang jadi kambing hitam biar suasana hati menjadi lega. Ada juga yang mengambil kesempatan, berusaha jadi pahlawan, menarik keuntungan simpati dari rasa marah banyak orang. Begitu banyak teori mengapa FIFA membatalkan ajang Piala Dunia usia 20 di Indonesia. Dan ketika surat pembatalan FIFA keluar secara resmi, berbagai penafsiran itu juga muncul lagi. Kita sibuk menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tapi coba pikir, pernahkah kita berpikir bahwa yang salah adalah kita sendiri? Bahwa kita sebenarnya nggak siap menyelenggarakan event internasional sepak bola di sini? Pandangan yang menarik yang saya dapat dari seorang pengamat sepak bola, Ignatius Indro namanya, yang juga Ketua Umum PSTI atau Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Menurut Indro, dalam surat FIFA yang resmi yang keluar itu, sama sekali tidak menyebutkan bahwa penolakan Timnas Israel oleh beberapa tokoh politik itu sebagai penyebab pembatalan acara Piala Dunia usia 20 di Indonesia. Bahkan dia menyebutkan bahwa FIFA sebenarnya sejak awal melihat kalau Indonesia tidak siap untuk menggelar Piala Dunia. Ketidaksiapan Indonesia bisa dilihat dari tidak siapnya stadion-stadion untuk tempat bertanding dalam skala event internasional. Bukan itu saja, bahkan seorang jurnalis senior dari Inggris, Rob Harris, yang bekerja di kantor berita Associated Press, di akun Twitter pribadinya dia bilang kalau FIFA membatalkan pertandingan sepak bola U20 di Indonesia berdasarkan kunjungan lapangan FIFA ke beberapa stadion yang disiapkan untuk pertandingan. Ketidaksiapan stadion pertandingan itu menjadi satu faktor penyebab kenapa FIFA akhirnya tidak memberikan izin pertandingan di Indonesia. FIFA sendiri pernah melakukan inspeksi ke 6 stadion yang rencananya akan dijadikan tempat pertandingan. Mulai dari Gelora Bung Karno sampai Stadion Manahan Solo. Bahkan untuk Gelora Bung Karno, FIFA memberikan catatan perlu disesuaikan dan perlu tambahan fasilitas pendukung. Jadi bukan hanya faktor keamanan saja yang menjadi perhatian FIFA, tapi juga faktor kesiapan kita di dalam menyelenggarakan event internasional. Dan kalau kita bicarakan tentang kesiapan, itu berarti peran PSSI sangat besar di dalam pembatalan itu. Dalam artian, PSSI sendiri tidak siap diberikan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan event dunia. Laporan dari beberapa pengamat di Indonesia, bahkan juga jurnalis senior dari Inggris itu kemudian membuahkan kritik kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Pertanyaannya adalah, kenapa Erick Thohir tidak mau jujur kepada publik bahwa salah satu penyebab FIFA membatalkan pertandingan di Indonesia adalah karena kita sendiri tidak siap untuk menjadi penyelenggara? Dalam konferensi persnya,
Erick Thohir dengan penuh percaya diri bilang bahwa FIFA sudah menyatakan bahwa stadion kita siap menjadi penyelenggara. Dan Erick juga bilang kalau pembatalan FIFA itu karena ada intervensi pemerintah, juga pemerintah daerah yang menolak timnas Israel. Erick bahkan menambahkan bumbu di dalam pernyataannya kalau PSSI akan terus melobi FIFA supaya Indonesia tidak diberikan sanksi karena penolakan timnas Israel itu. Padahal surat resminya FIFA sama sekali tidak berbicara itu. FIFA hanya bilang bahwa alasan pembatalan itu karena situasi yang terjadi sekarang ini. Dan sampai sekarang alasan utama pembatalan FIFA secara resmi lewat surat itu belum dibuka ke publik. Yang muncul di publik hanya pernyataan Erick Thohir saja yang dipercayai sebagai kebenaran. Saya sih nggak mau begitu saja percaya apa kata Erick Thohir ya. Kenapa? Ya, karena Erick Thohir selain sebagai Ketua Umum PSSI, dia juga sebagai Menteri BUMN. Dan yang terakhir, dia juga sebagai politisi yang punya ambisi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di 2024 nanti. Nah sebagai orang yang sering bicara politik, saya sering banget menganalisa langkah-langkah para politisi terutama dalam pencapresan sebentar lagi. Ganjar Pranowo punya ambisi. Prabowo sejak dulu berambisi. Anies Baswedan, jangan ditanya lagi. Nah, di luar 3 nama yang kuat secara survei itu ada beberapa nama lagi, yaitu Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Erick Thohir. Erick sejak lama mempromosikan dirinya dengan menunggangi fasilitas BUMN. Mulai dari billboard, bandara, sampai ATM-ATM. Di mana-mana wajah Erick Thohir. Belum lagi pengerahan buzzer-buzzer di media sosial yang setiap hari memuji. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa Erick sedang promosi dirinya supaya bisa dapat tiket entah itu calon presiden atau calon wakil presiden menuju 2024 ini. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, menjadi Ketua Umum PSSI adalah salah satu panggung Erick Thohir. Masa fanatik bola yang jumlahnya bisa puluhan ribu orang itu adalah suara yang bisa dibeli. Salah satunya dengan panggung Piala Dunia ini. Kalau sukses, maka Erick Thohir dapat nama besar sebagai orang di belakang kesuksesan itu. Tapi bagaimana kalau itu gagal? Ya, di-spin aja dengan menjadi pahlawan supaya dapat simpati publik kalau Erick Thohir adalah satu-satunya orang yang paling berjuang dalam situasi kelam ini. Saya sih awalnya nggak berpikir sampai ke sana ya. Sampai saya lihat ada gerakan pengiriman karangan bunga ke kantor PSSI dengan narasi bahwa Indonesia bergantung hanya pada seorang Erick Thohir saja. Sedih saya, bagaimana bisa situasi ini dipolitisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maksud saya gini, nyapres lah. Tapi tolong caranya jangan bikin jadi tidak simpati. Kenapa saya harus bicara begini? Seharusnya kalau kita mau jujur saja bahwa masalah pembatalan FIFA ini karena sumber masalahnya itu ada di kita sendiri, yaitu harus diakui. Pengakuan bahwa kita belum siap ini penting untuk pembinaan sepak bola kita ke depan. Dengan mengakui kesalahan, kita akhirnya berbenah supaya bisa lebih baik. Kalau kita sendiri tidak mau jujur mengakui, akhirnya akar masalahnya tidak akan pernah kita temukan. Saya dulu mendukung Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI dengan harapan bahwa di tangan dia, sepak bola Indonesia ke depan itu bisa lebih maju. Apalagi Erick Thohir pernah di Inter Milan. Seharusnya dia punya banyak pengalaman.
Tapi di sini saya akhirnya sadar bahwa ambisi politik Erick Thohir ternyata jauh lebih kuat daripada niatnya untuk memperbaiki PSSI. Sejak dulu PSSI selalu dijadikan kuda tunggangan politik, ambisi pribadi tanpa pernah bicara bagaimana nasib sepak bola kita ke depan. Erick Thohir saya kira berbeda. Ya, ternyata sama aja. PSSI kembali menjadi kuda tunggangan belaka. Erick Thohir bolehlah sekarang ini terlihat sebagai pahlawan. Tetapi yang saya percaya bahwa waktu adalah pembuka topeng yang sejati. Kapan sepak bola Indonesia kita bisa maju kalau ketua umumnya ambisinya politik melulu? Sudahlah, geli saya nonton dramanya. Mau seruput kopi kok, ya bulan puasa. Kita akhiri sajalah. Marki Bong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.